Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan kami, jawaban dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu, agar supaya firman-Mu boleh menjadi sesuatu yang membawa berkat bagi setiap kami. Terima kasih dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan kami akan terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan dikatakan begini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Puji Tuhan. Kita akan melihat tentang rahasia kemenangan iman. Bulan ini adalah bulan kita memperingati kemerdekaan, saudara ya. Bangsa kita yang kita cintai ini, meskipun pada faktanya masih ada banyak aspek kehidupan yang belum benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati, saudara, saya membaca artinya menang dari ego dan hawa nafsu. Juga menang dari rasa takut, rasa khawatir, bahkan menang dari kebodohan dan prasangka-prasangka yang tidak berdasar, kemudian menang dari ketergantungan yang merusak, saudara. Ya, seperti obat-obatan, terlarang makan, hal apa saja yang bisa merusak hidup manusia. Kemudian menang, merdeka dari masa lalu. Nah, kalau kita menyimak, setiap faktor-faktor ini adalah produk dari dosa, saudara ya, tentang hawa nafsu, kekhawatiran, saudara ya, kebodohan dan lain sebagainya. Dan kita percaya dalam kehidupan kekristenan kita bahwa untuk hal-hal inilah Kristus datang sebagai pahlawan, penyelamat yang memerdekakan setiap manusia yang mau percaya kepadanya, termasuk saya dan saudara. Puji Tuhan, dan kita mengetahui ketika kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus, maka kita memiliki tanggung jawab dalam iman itu, saudara ya. Hasil akhir dari iman itu adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, dan kemudian hal yang berikut tentunya kita memperoleh keselamatan yang kekal bersama Kristus Yesus ya. Nah saudara, nah dikatakan dalam keadaan hidup kita sehari-hari, saudara, bahwa yang menjadi realitas bahwa konsep seperti apa yang dihidupi oleh seseorang berperan penting dan penentu dari kemenangan, saudara. Ya, seperti pahlawan-pahlawan kita, mereka memiliki konsep, meskipun konsep itu sederhana, saudara, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam kesatuan, maka bangsa kita boleh memperoleh kemerdekaan. Nah, seperti itulah, saudara ya, ada konsep yang harus dihidupi, yang ditetapkan, saudara. Nah, ada kata-kata bijak, saudara, yang mengatakan lingkungan itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa membentuk nasib seseorang, saudara. Ya, dan dikatakan juga kualitas lingkaran sosial, saudara, menentukan kualitas masa depan dari seseorang. Jadi artinya komunitas atau relasi seperti apapun yang kita hidupi, saudara, membentuk jati diri kita, dan itu menjadi hal yang penting untuk penentuan masa depan, saudara ya. Jadi komunitas, relasi, hubungan apapun yang kita bangun itu akan menentukan bentuk masa depan yang akan kita hasilkan, saudara ya. Nah, di dalam
ayat yang kita baca tadi saudara, bahwa rahasia kemenangan iman kekristenan saudara yang dikatakan di dalam ayat 28, ada satu saat ada pertemuan antara Kristus dan orang-orang percaya yang menang saudara. Entahkah kedatangan Kristus itu dalam pribadi seseorang saudara ya, yang artinya ada limit kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan dalam hidup setiap manusia, tetapi menjadi hal yang istimewa bagi kehidupan kita orang yang percaya, yang menang dari pergumulan iman saudara, kita akan bertemu dengan Yesus. Saudara ya, entahkah secara pribadi ataupun dalam kedatangan Kristus pada kali yang kedua di atas awan-awan. Nah, dalam pertemuan itu saudara, ditegaskan oleh firman Tuhan, kita ini dalam posisi orang yang menang dalam pergumulan hidup saudara. Nah, konsep yang diusung oleh firman Tuhan di dalam ayat yang sudah kita baca, dalam ayat 28, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini konsep yang membawa umat-umat Tuhan itu hidup dalam kemenangan sampai pada akhirnya. Sampai pada waktunya bertemu dengan Tuhan. Dikatakan kita tidak malu ya saudara, ketika kita ada keberanian, kita percaya bahwa kita akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Karena apa? Kita dalam posisi orang-orang yang menang. Nah, firman Tuhan katakan kemenangan itu saudara akan kita dapatkan jika kita ada tinggal di dalam Tuhan ya. Pergaulan kita, komunitas hidup kita itu ada di dalam lingkup kebenaran firman Tuhan. Saudara dikatakan ya. Nah, di dalam komunitas itu, dalam konsep yang diusung oleh firman Tuhan ini tentang kemenangan, berarti di dalamnya ada faktor Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan, saudara. Seperti itu. Nah, mengenal Tuhan itu saudara adalah bentuk pengetahuan yang terbaik dan yang tertinggi. Jadi dalam iman kita saudara bahwa bentuk pengetahuan terbaik dan tertinggi itu saudara ternyata bukan ketika kita dalam pencapaian pendidikan yang tinggi saudara, S1, S2, S3 dan lain sebagainya saudara. Ya, walaupun itu hal yang memang penting dalam kehidupan ini, tapi yang terpenting saudara ternyata kita memiliki pengetahuan yang terbaik dan tertinggi itu mengenal Tuhan. Nah saudara, karena apa? Pengetahuan rohani inilah yang menjadi sumber kekuatan kita umat Tuhan. Ketika kita mengetahui, kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam komunitas area kebenaran firman Tuhan saudara, maka kita akan dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kemenangan iman itu saudara ya. Dan firman Tuhan menjelaskan tentang firman yang telah menjadi manusia. Artinya begini, kita mengenal Tuhan berarti kita mengenal firman Tuhan. Kita mengenal firman Tuhan berarti kita mengenal Tuhan saudara ya. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 2 ayat 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara ya, puji Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu artinya kita tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, berarti hidup itu kita relakan untuk dilatih oleh firman Allah, dilatih oleh Tuhan, diasah dalam kebenaran firman Tuhan, agar supaya kita boleh mencapai kemenangan iman, saudara. Ya, nah kita melihat latar belakang dari ayat ini dituliskan oleh Rasul Yohanes, saudara, karena jemaat pada masa itu mereka ada dalam satu ancaman pengajaran sesat, saudara. Ada kaum Gnostik yang mengajarkan penyangkalan akan Kristus, penyangkalan akan
Kristus itu sebagai juru selamat dunia, saudara ya. Dan penyesatan ini menyebabkan krisis iman dari jemaat pada waktu itu ya, merusak keyakinan mereka tentang keselamatan. Apakah benar-benar pengorbanan Kristus Yesus itu mampu menyelamatkan, atau keselamatan itu didapatkan dengan perbuatan baik, saudara. Jadi mereka bimbang. Itulah sebabnya firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan. Ya karena apa, saudara? Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak Tuhan itu jatuh dan tersesat, keluar dari jalan keselamatan. Kayak ada firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun tidak selamat, saudara. Nah, kita melihat Tuhan memiliki usaha yang aktif dalam menjaga kita umat-umat Tuhan, saudara ya. Mempertahankan, melindungi kita. Dengan cara apa, saudara? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29 firman Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 28 dan 29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, saudara ya. Jadi kita melihat Tuhan begitu aktif, Tuhan memberikan hidupnya untuk melindungi kita, mempertahankan kita dalam panggilannya, saudara ya. Bahkan di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 24 dikatakan, Tuhan itu berkuasa untuk menjaga kita agar kita tidak tersandung. Tersandung dengan apa? Dengan masalah, dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudara. Tuhan punya alasan untuk membela kita, karena kita ini adalah umat kesayangannya yang disifatkan oleh Alkitab. Saudari, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya membaca, saudara, batu hidup ini, saudara, ditulis dalam satu terjemahan adalah permata. Batu yang indah, batu yang tahan banting, saudara. Batu yang sangat menarik, dikatakan oleh, bahkan di dalam kitab Maleaki juga, saudara, dalam Maleaki pasal 3, saudara, juga di sana ada dikatakan kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Umat kesayangan itu juga diterjemahkan sebagai permata, batu yang berharga, saudara. Ya, nah inilah alasan-alasan kenapa hidup kita itu dipertahankan oleh Tuhan. Ya, hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, tentunya kemenangan untuk menjadi indah, menjadi permata yang itu, saudara, yang indah. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, harus melalui proses sebagaimana permata yang diasah, saudara ya. Karena kepemilikan Tuhan dalam hidup kita itu sangat berharga. Makanya harus diproses, saudara. Ya, dan kemudian sebagai umat Tuhan kita juga harus meresponi proses Tuhan dengan benar. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dan tujuan proses itu adalah keselamatan bagi kita. Nah, mengapa permata itu harus diasah, saudara ya? Tadinya permata itu ketika ditemukan oleh para penambang itu cuma batu biasa, tidak menarik. Tetapi ketika dia menjalani proses, saudara, maka dia menjadi permata yang indah. Saudara, saya membaca, kenapa permata itu indah? Karena apa? Kombinasi warnanya unik dan hidup, saudara. Luar biasa. Ya, warnanya, kombinasinya bagus sekali, hidup, bercahaya, saudara, sanggup memantulkan cahaya, dan warnanya permata itu jernih, saudara, ya, bentuknya simetris, estetika, saudara ya, mengandung seni yang memang sangat menarik. Makanya banyak orang yang tergila-gila dengan permata, saudara ya,
lihat, waduh indah, yang punya uang pasti dibeli, saudara, seperti yang punya banyak uang, saudara, karena memang indah, yang telah melalui proses yang luar biasa, saudara, ya. Proses itu disebut seni lapidari, saudara. Dalam memproses permata itu dipilih, dibentuk, digosok, dihaluskan permukaannya, diasah dengan alat pengikis yang lebih keras dari batu itu, saudara, digerinda sampai mencapai bentuk dan model yang ditetapkan. Nah, kalau permata ini bernyawa, pasti dia akan berteriak sakit, saudara, ya. Tapi tujuan semuanya itu, saudara, indah. Nah, setelah ada model yang terbentuk juga tidak sampai di situ. Sudah model ditetapkan, tidak sampai di situ, saudara. Harus diproses, saudara, dipoles lagi sehingga menjadi bening dan mengkilap. Luar biasa, saudara, ya. Proses yang tidak mudah dengan alat yang kuat melebihi kekuatan permata itu. Nah, implementasi dalam kehidupan keimanan kita, saudara, iman Kristen, iman kita itu diasah dengan firman Tuhan. Kekuatan yang jauh melebihi kekuatan kita manusia. Kemampuan dari Tuhan melebihi kemampuan kita manusia, saudara. Artinya firman Tuhan itu, saudara, adalah alat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk kehidupan kita sesuai dengan firman dari Tuhan, saudara, ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat kenapa kita harus diproses, karena kehidupan ini, saudara, seperti yang dialami oleh jemaat dalam pelayanan Rasul Yohanes, mengalami sepertinya ada kegelapan, saudara, ya. Mereka tidak jelas melihat arah tujuan mereka karena ada penyesatan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita lihat, saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya material yang Tuhan berikan untuk menjadi terang bagi kita. Berarti di sini ada jalan yang gelap, saudara. Kita masing-masing punya jalan yang gelap, entahkah itu penderitaan, penganiayaan, masalah-masalah yang menekan hidup kita, apapun itu, saudara, yang berbentuk kegelapan. Seringkali kita menjadi bimbang, menjadi ragu, kita tidak bisa melihat jelas tujuan hidup kita, saudara. Tapi firman Tuhan katakan bahwa firman itulah yang menjadi terang dan pelita, menjawab setiap kegelapan-kegelapan kehidupan kita, saudara, ya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3:16 ayat 16 sampai 17, saudara, ya. Ada kegelapan dosa, ada kegelapan-kegelapan dari penderitaan-penderitaan, saudara, ya. Ada kegelapan-kegelapan karena pilihan hidup kita yang berdosa di hadapan Tuhan, saudara, ya. Sehingga kita menjadi orang yang kalah, orang yang sukar menang dalam penderitaan, saudara, ya. Dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, saudara, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, saudara, ya. Dikatakan segala tulisan itu untuk apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajarkan hal-hal yang belum kita pahami, saudara, ya. Menyatakan kesalahan, ya. Ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari, ada kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan juga, saudara, ya. Nah, firman Tuhan itu menyatakan hal-hal yang salah yang ada dalam hidup kita. Bahkan yang kita tidak sadari sekalipun, firman Tuhan itu bisa membedah sampai kedalaman hati kita, saudara. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara, ya. Nah, inilah fungsi daripada firman Tuhan itu, memperbaiki kelakuan yang salah, sikap hidup yang salah, tujuan hidup yang salah, diperbaiki melalui apa? Firman Allah, saudara.
dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, mendidik ini saudara dengan cara yang tegas, cara yang tepat, meskipun kadang-kadang keras, saudara. Karena mendidik di dalam kebenaran, saudara. Ya, kalau melakukan ketidakbenaran, saudara, rasanya mah gampang, bebas, saudara ya. Nanti konsekuensinya akhir, saudara ya, mengenakkan daging. Tetapi sebagai anak Tuhan, saudara, firman Tuhan itu mendidik kita kepada kebenaran, kepada hal yang benar, saudara. Kecenderungan natur kita manusia itu lebih suka melakukan hal yang dosa, memikirkan hal yang dosa, memperkatakan, memutuskan hal-hal yang berdosa, saudara. Tetapi firman Tuhan itu mendidik kita kepada kebenaran. Nah, saudara, tujuannya supaya apa? Supaya kita menjadi indah, kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan menurut firman Allah. Dan kemudian kita memiliki kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan keselamatan. Kita ini menjadi permata yang indah, saudara, yang diasah oleh Tuhan, supaya kita bisa menjawab orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan keselamatan Tuhan. Mereka bisa melihat Kristus, mereka bisa melihat kasih daripada Kristus melalui kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, sebagai relevansi proses permata yang real menurut Alkitab, saudara, ada bentuk proses yang tidak apa, saudara ya, tidak asing lagi bagi kita. Nah, ini relevansi ya, berkaitan cara pemrosesnya, saudara. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. Ya, Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara, kalau tidak berbuah dipotong. Bukannya Tuhan tidak memberikan kesempatan, tapi kadang-kadang kekerasan hati manusia untuk tidak tunduk ketika dilatih, dididik dalam kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya ya disingkirkan oleh Tuhan. Nah, kemudian yang berbuah dibersihkan supaya buahnya lebih banyak, saudara. Ya, seperti permata ketika sudah diasah, sudah dibentuk, digurinda sehingga bentuknya sudah bagus. Ya, sudah menarik karena bentuknya yang indah. Tidak berhenti di situ. Pengrajin itu memoles lagi. Kalau salah warna diganti, digosok, diganti lagi sampai indah, saudara. Demikian pun dengan kita. Jika kita mungkin saya sudah berbuat, Tuhan cukuplah. Tapi Tuhan tidak berhenti. Tuhan ingin kita berbuah lebat, berbuah banyak dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Makanya tidak heran ketika kita berbuah, kita semakin dibersihkan oleh Tuhan. Rasanya penderitaan, tekanan semakin besar. Bukan Tuhan menghukum, bukan Tuhan sementara menghukum kita. Makanya ada orang yang bingung ya. Kok saya setia sama Tuhan, saya berusaha melakukan kehendak Tuhan walaupun banyak kekurangan. Tapi kok hidup saya ini penuh dengan tekanan. Dengar baik, saudara. Tuhan tidak sementara menghukum kita. Tapi Tuhan sementara membersihkan kita supaya kita berbuah lebih banyak, lebih lebat lagi. Jadi pesan yang Tuhan ingin sampaikan, saudara, jangan kita bereforia dengan pencapaian rohani, pencapaian iman kita sehari ini. Tapi Tuhan ingin kita berbuah lebih-lebih lagi, saudara. Sebagaimana anugerah Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita, maka kita pun harus bertambah-tambah, menghasilkan buah, menghasilkan terang, cahaya yang bisa menjadi jawaban bagi orang lain, saudara. Ya, nah di sini dikatakan berbuah lebat itu dibersihkan. Ya, dalam bahasa aslinya katario, artinya dibersihkan dengan memangkas, saudara. Bukan cuma dibersihkan, dilap-lap, enggak, dipangkas, saudara. Kalau ada benalu dipangkas, kalau ada
Tanaman liar yang coba mengganggu pertumbuhan, mengganggu buah dari ranting ini dipangkas, saudara. Dibersihkan hal-hal yang tidak berguna, dibersihkan, dipangkas, saudara. Nah, dipangkas itu memang sakit, saudara, ya. Kedagingan kita, ya, keegoisan kita, hal-hal yang berdosa yang kita dekap erat, kita anggap ini benar. Ya. Harga diri yang dipertahankan, saudara, ya. Bukannya Tuhan ingin kita hidup tanpa harga diri, bukan. Kita menyerahkan hak kita itu kepada Tuhan untuk dikelola. Bukan dikelola menurut keinginan kita, saudara. Keinginan kita cenderung jahat sebagai manusia. Tapi ketika kita dibersihkan oleh Tuhan dari hal-hal yang merugikan pertumbuhan rohani kita, mengganggu buah-buah kita itu, apapun itu, pasti Tuhan akan pangkas. Dan sakit, saudara, tidak mudah. Ketika firman Tuhan itu seperti api, seperti godam yang memalu, ya, seperti pedang bermata dua, mengoreksi hidup kita, saudara. Supaya apa? Kita menjadi indah. Kita menjadi duta Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, saudara, ya. Dan kemudian bagaimana untuk kita mengalami kehidupan sebagai permata Tuhan yang dipenuhi dengan kemenangan, saudara, ya. Dalam ayat ini, tinggal di dalam Tuhan. Kalau saya baca sekali lagi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Sekarang, nah saudara, Tuhan ternyata sangat concern dengan waktu. Karena Tuhan tahu banyak orang yang mengulur-ngulur waktu untuk tinggal di dalam Tuhan. Saya masih muda. Nantilah kalau sudah usia lanjut. Nantilah kalau sudah berhasil, baru hidup menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan sekarang, saudara. Dikatakan, diterjemahkan sekarang, saat ini. Jangan ditunda, saudara. Karena kita semua punya limit kehidupan di dunia ini. Umur kita ada limitnya, kita tidak tahu, saudara, sampai kapan. Itulah sebabnya jangan menunda untuk hidup tinggal di dalam Tuhan. Karena Yesaya, bahkan Rasul Paulus melalui Timotius, saudara, mengingatkan dunia ini ditudungi dengan kekelaman, saudara. Bahkan dalam Timotius diterjemahkan akhir zaman ini adalah zaman yang sangat berbahaya untuk ditinggali, saudara. Makanya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka saudara, maka kebinasaan itu pasti akan menjadi bagian orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Mengingat fakta kehidupan sekarang yang tidak baik-baik saja, saudara, ya. Ini bukan menakut-nakuti, karena ini kejadian peristiwa sekarang itu selaras dengan firman Allah, saudara. Makanya Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, supaya kita berbuah banyak, berbuah lebat, kita menjadi permata yang indah, saudara, ya. Tinggal di dalam Tuhan, saudara, dalam bahasa aslinya menoh, berarti bertahan pada posisi sebagai di dalam Tuhan. Artinya begini, saudara, tinggal di dalam Tuhan artinya bertahan pada posisi. Apa posisi kita sekarang? Sebagai umat Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu bertahan meskipun banyak permasalahan, banyak orang yang bisa mau menggeser kita dari Tuhan. Dikatakan bertahan itu perlu perjuangan, saudara, ya. Bertahan pada posisi kita sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Kemudian tinggal di dalam Tuhan artinya dalam keadaan apapun. Dalam musim kehidupan harus kita tetap tinggal pada posisi sebagai anak Tuhan dalam keadaan apapun. Kemudian tinggal itu bicara tentang relasi. Tuhan mengingatkan kita, saudara, kita berelasi dengan apa?
Apakah dengan harta dunia? Apakah dengan harta, dengan material-material yang ada di dunia ini? Nah, tinggal di dalam Tuhan artinya kita berelasi dengan Tuhan. Itulah relasi yang hidup. Itulah relasi yang benar yang mendatangkan hidup dan kemenangan bagi kita. Di luar relasi kita dengan Tuhan, maka tidak ada kemenangan dan tidak ada kehidupan. Karena apa? Lingkungan kita, pergaulan kita itu menentukan kebiasaan. Kemudian bisa menentukan masa depan yang dihasilkan. Nah, kalau kita berelasi tetap dengan Tuhan, relasi yang benar, maka kita akan ada kemenangan. Kemudian tinggal di dalam Tuhan itu juga diartikan harapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Bukan di tempat yang lain. Bukan kepada manusia, bukan kepada harta, takhta, dan apapun yang ada di dunia ini ya. Puji Tuhan. Nah, ada ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan. Ya, dikatakan dari firman Tuhan. Hal yang pertama yaitu firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Jadi ciri orang yang menyukai firman Tuhan itu suka, saudara. Suka akan firman Tuhan itu adalah salah satu ciri orang yang ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ya, kesukaannya melebihi drakor, kesukaannya lebih dari berita-berita yang menyenangkan di dunia ini. Kesukaannya adalah berita kebenaran, bukan gosip, saudara. Ya, memang fakta kehidupan ini ada berita gosip, saudara. Ada hal-hal yang menarik kita, saudara. Bukannya kita tidak boleh, tapi jangan sampai kesukaan kita kepada firman Tuhan itu tidak melebihi kesukaan-kesukaan yang ada yang kita sukai di dunia ini. Ya, kesukaan pada firman Tuhan itu harus ada di level yang utama. Makanya jangan kita meremehkan firman Tuhan, jangan meremehkan waktu-waktu membaca firman Tuhan. Kalau kita ada waktu mendengarkan firman Tuhan, pakai sebaik-baiknya waktu itu, saudara, dengan iman dan penuh sukacita. Karena itu merupakan hikmat yang akan membawa kita pada kemenangan. Nah itu saudara ya, kenapa kita harus menyukai firman Tuhan? Dalam Mazmur pasal 19 ayat 9 dan 10 dikatakan, Mazmur 19 ayat 9 sampai 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 10, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi firman Tuhan itu kenapa menjadi kesukaan kita dan menjadi ciri-ciri, menjadi validasi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, karena firman Tuhan itu lebih indah dari segala yang terindah di dunia ini. Ya, firman Tuhan itu lebih manis dari segala yang termanis di dunia ini, saudara. Kata-kata manis, ya, dan makanan-makanan manis, saudara. Apapun yang berbau manis-manis di dunia ini, saudara, firman Tuhan itu jauh lebih manis dari semuanya itu. Ya. Dan hal yang kedua, ciri orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, ciri-cirinya, pertama, firman Tuhan menjadi kesukaan. Dua, tidak melupakan firman Tuhan meskipun situasi tidak memungkinkan. Ya, dalam Mazmur pasal 119 ayat 141, Mazmur 119 ayat 141 dikatakan, aku ini kecil dan hina, tetapi tita-titamu tidak kulupakan. Saudara, ya, dikatakan kecil dan hina itu, saudara, ditulis dengan satu kata yang bermakna kecil dalam status sosial. Nah, kata kecil juga itu diartikan tidak penting. Kemudian juga diartikan sebagai usia yang muda. Pemazmur ada pada satu situasi
status sosialnya jatuh karena pilihan ketidakbenaran. Itu, ya. Kemudian dia menjadi orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang saudara-saudara tidak diperhitungkan karena kejatuhannya. Bahkan dia pernah katakan, keluargaku, orang-orang terdekatku menolak aku. Dia ada pada posisi yang tidak penting karena dosa. Tapi dia katakan, tetapi aku tidak melupakan firman. Ya. Di usia muda juga, saudara, ya, jangan bilang, saya masih muda, nantilah saya mau setia, saya mau melakukan firman Tuhan kalau saya sudah tua dan berhasil, saudara. Tidak seperti itu, ya. Nah, seringkali kita ada pada posisi-posisi ini, status sosial kita mungkin tidak seperti orang lain, ya. Mungkin kita tidak dikategorikan orang yang penting, saudara, ya. Mungkin ya tidak dilihat, tidak dilirik juga, saudara. Tidak masalah. Yang menjadi komitmen dari pemazmur, dia tidak akan melupakan firman Tuhan. Dia akan tetap ingat firman Tuhan dan melakukannya meskipun dia ada pada posisi kecil dan hina, saudara. Ya. Puji Tuhan, saudara, ya. Jadi ketika kita menyerahkan diri pada firman Tuhan secara konsisten, saudara, sampai firman itu membentuk konsep pemikiran kita, memengaruhi respon kita atas segala sesuatu, maka itu adalah awal kemenangan kita, saudara. Ya, kita memberikan kesempatan kepada firman Tuhan secara konsisten, memberikan kesempatan untuk firman Tuhan itu mengubah konsep kita berpikir. Mempengaruhi, itu semua akan mempengaruhi respon kita terhadap setiap musim yang kita hadapi. Dikatakan kita tidak akan meresponi apapun dalam ketakutan karena ada firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menguatkan, mengingatkan kita, mengajari kita, saudara, tentang hal-hal yang harus kita lakukan, saudara, ya. Jadi menyerahkan hidup pada pelatihan, pengasahan firman Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk hidup di atas keadaan kita, saudara. Kita tidak pernah tergoyahkan, kita tidak akan bimbang oleh tantangan apapun. Artinya seperti Raja Wali, dia akan terbang di atas badai. Demikian pun kalau hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan, dikatakan kita akan memiliki kemampuan untuk hidup di atas keadaan. Keadaan boleh sulit, saudara. Keadaan boleh ada penyesatan-penyesatan iman. Tapi kita dapat mengatasinya. Kita dapat hidup dan terus berjalan maju. Karena apa? Firman Tuhan itu menjadi pedoman kehidupan kita, saudara, ya. Jadi kuasa perkataan iman mengatasi situasi, ya. Kuasa perkataan iman itu kuasa firman Tuhan, saudara. Firman iman dikatakan oleh Alkitab, ya. Kita memperkatakan dalam segala situasinya. Dan perkataan firman itu akan mengubah segala sesuatu. Karena apa? Kita berjalan dalam kekuasaan firman Tuhan, ya. Jadi kita melatih, kita memberikan hidup kita dilatih, diasah dalam firman Tuhan. Maka rasa takut, rasa bimbang, saudara, ya, ketidakpastian itu akan dienyahkan dari kehidupan kita, saudara, ya. Karena apa firman Tuhan katakan? Segala perkara itu dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Jadi apapun fakta kehidupan, kita akan memiliki kekuatan untuk menanggungnya karena di dalam Tuhan. Tuhan yang melatih kita, firman yang telah melatih kita untuk kita kuat, ya, kita dapat memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang menurut kebenaran firman Tuhan. Nah,
Makanya firman Tuhan katakan sebagai kuncinya di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ketika kita mengizinkan hidup kita itu dilatih, diasah oleh firman Tuhan, karena kita memberikan tempat yang terbaik untuk perkataan Kristus itu diam dalam kita dalam kekayaannya, maka kita akan berdiri menjadi saksi. Dan dikatakan kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, dan kita akan melakukan itu di dalam hikmat, dalam sukacita, dalam ucapan syukur, saudara. Meskipun mungkin situasi kondisi kita dalam keadaan yang sepertinya tidak menentu, tapi kita percaya topangan dari kuasa firman Tuhan itu akan terus membuat kita menjadi berkat dan menjalani semua itu di dalam sukacita dan kekuatan serta ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Inilah jalan kemenangan, kunci kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Tinggal di dalam Tuhan sekarang, bukan nanti, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu memeteraikan itu agar supaya firman tetap menjadi hal yang utama, kesukaan kami, menjadi alasan hidup kami, alasan kemenangan kami dalam segala keadaan. Terima kasih. Kami terima firman Tuhan, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.